So, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman kita mulai. Seperti yang Mr. Hilman bilang tadi dan Miss Mita, today we are going to learn about expression of asking and giving clarifications. So, apa sih expression of asking and giving clarifications? Ya, jadi expressions of asking and giving clarifications artinya adalah ungkapan untuk menanyakan dan memberikan klarifikasi atau penjelasan. Gitu ya, Contohnya gimana Bu teman-teman. Mita kira-kira? Contohnya misalnya nih, ya, saya lagi ngobrol sama Mr. Hilman, and then saya nggak ngerti dengan perkataan Mr. Hilman, dan di sini saya ingin meminta penjelasan dari Mr. Hilman. Misalnya, can you repeat or can you explain what you mean by saying that bla 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 bla, Oh gitu ya, ya. seperti itu ya. So, paham teman-teman? Ya, jadi intinya kita sedang meminta dan juga memberikan penjelasan, gitu ya. Oke, so kita kupas tuntas di slide berikutnya. Betul, kita lihat ya ekspresi apa saja yang bisa kita gunakan untuk menanyakan dan juga meminta Penjelasan. klarifikasi. Ya, oke, next. So, yang pertama adalah asking for clarification atau meminta penjelasan. Ekspresi untuk minta penjelasan. Seperti apa sih? Nah, yang pertama, kita bisa menggunakan kata I'm afraid I'm not quite clear what you mean by bla 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 bla. Yang berarti, sepertinya saya tidak memahami maksudmu dengan titik titik titik. Misalnya, di sini ada Andrew dan James. yes. James, why did you do that to me? What? I'm afraid I'm not quite clear what you mean by saying that. Nah, gitu ya. Jadi misalnya di sini Andrew itu meminta klarifikasi atau apa yang penjelasan dimaksud penjelasan dari James. dari Andrew. Dari Andrew. Andrew. Ya, tadi kan Andrew bilang gini, James, kenapa kamu melakukan hal itu padaku? Ya kan James kaget dong, maka dari itu dia minta penjelasan nih, maksud lo apa ngomong kayak gitu kan ya. Tapi pakai bahasa Inggris gitu ya Pak Hilman. Sambil sewot berarti ya? Iya, berarti dia bilang gimana Pak Hilman tadi? I'm afraid I'm not quite clear what you mean by saying that. Sepertinya saya tidak memahami nih apa maksud kamu. Dengan berkata seperti itu, gitu kan. Orang tiba-tiba ya kan baru ketemu udah maksud lo apa lo kayak begitu sama gue gitu kan. Iya. Jadi maka dari itu James meminta klarifikasi atau penjelasan. Iya. Ya, itu baru satu contoh ekspresi yang bisa kita gunakan. Yang kedua, Mr. Hilman. Okay, second one is I'm sorry. I don't understand what you mean by. Iya, artinya adalah maaf, saya tidak mengerti apa maksudmu dengan titik titik titik. For example, di sini ada Jessica sama Tiffany ya. That's it, kata Jessica. I'm done with you. We are not friends anymore. I'm sorry. I don't understand what you mean by saying that. We were not friends anymore. Iya, jadi di sini kan Jessica tiba-tiba kayak langsung nyamperin Tiffany gitu kan. Udah gue udah selesai sama lo ya. Kita nggak usah temenan lagi gitu kan, kata Jessica. Tiffany kaget dong. I'm sorry, maaf. Kayaknya gue nggak ngerti deh maksud lo apa dengan berkata bahwa kita udah nggak temenan lagi gitu. Jadi kan pasti ada something behind that. And then Tiffany needs some explanations gitu dari Jessica. Jadi Tiffany membutuhkan penjelasan dari Jessica. Maka dari itu dia berkata, I'm sorry, I don't understand what you mean by saying bla bla bla. Gitu ya. Next, Mr. Hillman. Okay, next is I'm sorry, but could you explain what you mean by? Artinya, maaf, tapi dapatkah kamu menjelaskan maksudmu dengan titik titik titik? For example, ada Timmy dan juga Dan. Kata Timmy, have you heard the news about yesterday's accident? Our classmate is one of the victims. What? Could you explain what you mean by that? Our classmate? Are you sure about that? Ya, jadi di sini Timmy lagi ngobrol kan sama Dan, and then dia bilang ke Dan, udah denger berita tentang kecelakaan kemarin belum? Teman kita salah satu korbannya loh. Nah, Dan kan pasti kaget ya, dan dia butuh penjelasan tentang berita yang dibawakan oleh Timmy ini. What? Apa? Could you explain what you mean by that? Bisa nggak kamu ngejelasin maksud lo dengan berkata bahwa teman kita salah satu korbannya loh kecelakaan kemarin gitu kan? Teman sekelas kita. Lo yakin ya kan? Makanya dia nanya, are you sure about that? Gitu. Jadi intinya meminta penjelasan dari sesuatu yang disampaikan oleh orang lain gitu ya. Next. Bisa juga nih kalian tinggal bertanya dengan menggunakan what do you mean by bla bla bla. Artinya apa Mr. Hillman?
Apa maksudmu dengan Apa maksudmu dengan titik, titik, titik gitu yeah, ya? it is very simple way. Jadi intinya titik-titik ini bisa kamu isi dan kamu sesuaikan dengan topik pembahasan yang sedang dibicarakan saat itu gitu ya. Contohnya Mr. Hillman? Ada Andrew dan James lagi. Mm-mm. Di sini Andrew berkata, James, why did you do that to me? Jadi masih sama situasinya kayak yang pertama tadi ya Mr. Hillman, cuman di sini responnya James atau permintaan penjelasan dari James ini berbeda. Tadi kan yang pertama yang pakainya yang I'm afraid. ya yang I'm afraid, I'm not quite clear what you mean by gitu kan. Ternyata bisa juga pakai yang ini, what do you mean by bla 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 gitu. Ya kan, what do you mean by saying that? Gitu ya. Jadi intinya semua ekspresi ini bisa kita gunakan ya untuk menanyakan klarifikasi. Ya bukan berarti pertanyaan ini harus dijawab dengan ekspresi ini, bukan. Iya, tidak. Nah, tapi ini semua bisa digunakan untuk menanyakan klarifikasi. Jadi bisa di mix and match. Itu terserah kalian ya. Karena semuanya intinya sama ya Pak Hilman ya, mengenai meminta penjelasan atau asking for clarifications. Next. The next is, I beg your pardon, but I don't quite understand. Iya, artinya I beg your pardon itu sama dengan kayak I'm sorry, cuman lebih ke formal way ya. Lebih formal. Maafkan saya, tapi saya tidak mengerti. Misalnya kamu ribet nih ya kan, pakai ngisi titik-titik, aduh miss saya bingung bahasa Inggrisnya apa. Nah ini ada ekspresi yang tanpa perlu menambahkan kalimat di belakangnya gitu ya Mr. Hillman ya. Tinggal bilang aja I beg your pardon, but I don't quite understand. Gitu ya. Contohnya yang ini kita ubah ya teman-teman ya. Yang tadi tuh yang Jessica sama Tiffany responnya berbeda. Ya kan? I beg your pardon, but I don't quite understand. Gitu. Oke? Next, Mr. Hillman. I'm not quite sure. I know what you mean. Ya, artinya saya tidak begitu mengerti apa maksudmu. Sama ya. I'm not quite sure I know. Nah ini bisa diganti lagi kan? I'm not quite sure I know what you mean. Apalagi Mr. Hillman? Sorry, I didn't quite hear what you said. Artinya, maaf saya tidak begitu mendengar apa yang kamu katakan. Next. The next is, sorry, I didn't get your point. Sorry, I didn't get your point. Artinya, maaf saya tidak mengerti maksudmu. Intinya sama ya, semua ini ya Mr. Hillman ya. Iya. Intinya sama, gue nggak ngerti, gue butuh penjelasan gitu intinya, oke? Bisa juga nih ada lagi yang lebih singkat kayak dengan pakai kata really or is that right? Dan juga are you sure? Itu juga sama nih ya, ketiga ini ya, really, is that right, are you sure juga sama-sama sedang meminta penjelasan gitu ya. Yep. Don't forget to take note ya, jangan lupa untuk dicatat ekspresi-ekspresi ini dan juga artinya. You try to memorize and practice it. Ya, betul. Coba untuk menghafalnya dan juga praktekkan secara langsung. Ya, karena bahasa itu kan intinya kan bagaimana kita mengkomunikasikannya, menggunakannya. Karena kan bahasa adalah alat ya teman-teman ya. Jadi jangan hanya sekedar tahu, oh ini loh. Tapi kalian coba praktekkan. Ya dengan coba untuk membaca dan mengucapkannya dengan lantang. Betul. Jadi pertama tugas kalian adalah mencatat, kemudian mencoba untuk menghafalkan dan mempraktekkannya, gitu ya. Oke. Oke. Di slide selanjutnya ini adalah giving clarification. Atau memberikan penjelasan. Iya, ekspresi memberikan penjelasan. Apa aja sih Mr. Hillman yang bisa kita gunakan untuk memberikan penjelasan kepada seseorang? Oke, jadi yang pertama, let me explain. Let me explain. Yang artinya adalah, izinkan saya untuk menjelaskan. Iya, contohnya. Lanjut dulu Mr. Hillman. Oke. Yang kedua ada let me put this another way. Oke, yang artinya, izinkan saya untuk menjelaskan dengan cara lain. Iya, cara pertama kan nggak paham nih. Paham nih lawan bicaranya ya kan. Oke deh, ya udah gue pakai penjelasan dengan cara lain nih, begini loh gitu ya. Next. I'll just like to repeat that. Artinya saya ingin menjelaskan ulang bahwa titik. Well, what I am trying to say is that. Ya, apa yang saya coba untuk katakan adalah titik. Jadi itu bisa ditambahin ya, pakai sesuai dengan topik pembicaraannya. Betul. What I mean is. Maksudku adalah. Nah, yang paling simpel nih biasanya.
Let me say it in other words. Artinya, izinkan saya untuk mengatakannya dengan cara lain. Titik. Hampir sama ya sama yang pertama tadi nih. Ya, ini ya. Yeah, let me put this another way. Next. The point is, Intinya adalah titik. Gitu. Terus? This is what I mean. Inilah yang kumaksud. Oke, langsung ke contoh ya. Kita ambil contoh yang tadi, biar kalian nggak bingung. Kata Andrew, James, why did you do that to me? What? I'm afraid I'm not quite clear what you mean by saying that. Let me explain this. You said to Tommy that I copied his homework, right? Nah, tadi kan baru sepotong doang tuh ya teman-teman. Kalian kan belum tahu nih masalahnya apa sih, kok tiba-tiba marah-marah gitu kan ya. Nah, di sini Andrew menjelaskan, kan? Let me explain this. Gitu. Biarkan aku menjelaskan ini. Biarkan aku menjelaskan. Lo bilang ke Tommy kan kalau gue nyontek PR-nya. Cuma gara-gara itu, guys. Sepele ya? Sepele ya. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini yang I'm afraid I'm not quite clear what you mean by saying that, itu ekspresi apa tadi? Nah, Peter, expression of asking for clarification. Nah, yang bawahnya, yang let me explain this, itu adalah ekspresi apa? Nah, Peter. Giving clarification. Gitu ya. Jadi dalam satu dialog itu pastinya kalau ada asking for clarification, pasti ada ekspresi giving clarifications. Gitu ya. Contoh lainnya coba. Oke, Mr. Hilman, Jessica ya. That's it. I'm done with you. We're not friends anymore. I'm sorry? I don't understand what you mean by saying that we are not friends anymore. Well, what I'm trying to say is, I don't want to be your friends anymore. This is what I mean. Oke, jadi di contoh yang kedua ini ya, dialog yang kedua ini juga udah ada dua-duanya teman-teman. Udah ada asking for clarification, ada juga giving clarification-nya. Nah, sekarang kita analisis nih. Yang mana coba? Yang mana yang merupakan asking for clarifications. Ya, betul sekali. Yang ini ya, yang I'm sorry, I don't understand. Gitu ya, bla 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 bla. Dan yang bagian dari giving clarification mana dalam kalimat ini? Iya, betul yang bawahnya ya. Ya, jadi itu adalah giving clarification. Contoh terakhir, Mr. Hilman. Jimmy dan juga Dan. Have you heard the news about yesterday's accident? Our classmate is one of the victims. What? Could you explain what you mean by that? Our classmate? Are you sure about that? What I mean is our classmate, Tom, was hospitalized because of the accident. Nah, tadi kan si Timmy kan kayak ngasih kabar ke Dan gitu kan. Kalau misalnya, lu udah denger belum kecelakaan kemarin? Teman kita salah satu korbannya loh. Nah, Dan kan minta penjelasan dong, ya kan? Berarti ekspresi yang what? Could you explain what you mean by that? Itu adalah asking for clarification. Gitu. Maka dari itu Timmy menjelaskan setelah Dan meminta klarifikasi dengan berkata, what I mean is our classmate Tom was hospitalized because of the accident. Maksudku adalah teman sekelas kita Tom, yang namanya Tom, itu masuk rumah sakit gara-gara kecelakaan kemarin gitu ya. Jadi dalam satu dialog itu pastinya sudah ada asking for clarifications, ada juga giving clarification. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk dicatat, dihafalkan, dan juga dipraktekkan. Oke, jadi yang sebelumnya itu adalah penjelasan mengenai apa tadi Mr. Hilman? Asking for clarification and also giving for clarification. Iya, nah sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai expressions of checking for understanding, atau artinya meminta mengecek apakah memeriksa lawan bicara kita paham apa yang kita bicarakan. Iya gitu ya. Jadi ungkapan untuk memeriksa pemahaman seseorang gitu ya. Oke, let's move on to the next slide. Oke, kita lanjut ke ekspresi checking for understanding atau memeriksa pemahaman seseorang. Ya, ekspresi yang pertama yang bisa kita gunakan untuk checking for understanding adalah do you know what I mean? Artinya
Apakah kamu tahu apa yang aku maksud? Iya, ataukah kalau misalnya dalam bahasa yang lebih formalnya, apakah kamu memahami maksudku gitu ya. Iya. Intinya sama. Next, bisa juga pakai kata Do you do you know what I'm I'm saying? saying? Sorry, kayak Kurang kelupaan tahu ya, Gus ya. kurang verbnya. Do you know what I'm saying? Apakah kamu memahami Perkataanku. perkataanku? Do you understand? Apa kamu mengerti? Are you following me? Are you following me? Di sini bukan apakah kamu mengikutiku ya. Maksudnya adalah Mengikuti pembicaraan ya bisa iya, ya. apa kamu mendengarkanku gitu. Mm-mm. Selama aku berbicara, apakah kamu mendengarkan dari awal sampai Iya. akhir gitu loh. Ya, next. Ada juga, Are you with me so far? sejauh ini kamu paham maksudku kan? Have you got it? Apakah kamu udah mengerti? Any question? Ada pertanyaan? Got it? Paham? Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau memeriksa pemahaman seseorang, kalian bisa menggunakan ke berapa nih? 8 ya? Iya. Ya, ke 8 ekspresi ini gitu ya. Selanjutnya ada juga, tadi kan kita memeriksa pemahaman seseorang. Nah, di sini kita bisa menunjukkan bahwa kita tidak paham atau kurang paham, showing lack understanding, ya kan, ungkapan tidak memahami. Jadi kalau tadi ditanyakan, do you know what I mean? Nah, misalnya kalian nggak ngerti nih, nah kalian bisa menggunakan kalimat I don't get it. I don't get it di sini bukan saya tidak mendapatkannya ya, tapi saya tidak mengerti. Ya kan tadi misal ditanya nih, do you know what I mean? I don't get it. Saya tidak mengerti, misalnya gitu ya. Next bisa juga pakai apa, Mr. Hilman? I'm sorry, I don't understand. Iya, maaf, saya tidak mengerti. Or What do you mean? apa maksudmu? Ya itu berarti kalau kita nanya balik gitu ya, berarti kita nggak ngerti gitu. Kayak tadi, do you know what I mean? What do you mean? What do you mean? Itu kan berarti kayak kita nggak nangkap sama sekali. Nggak nangkap sama sekali gitu. Apakah dengerin? Jangan-jangan. Kayaknya nggak dengerin. Suwe ya. Next, bisa juga pakai I'm not following you. Iya, misalnya pertanyaannya tadi pakai yang are you following me ya? Are you following me? Jawabnya I'm not following you. Berarti apa kamu mendengarkan? Saya tidak mendengarkanmu. Terlalu polos ya, jujur Iya. banget. Next, ada juga I don't quite follow you. hampir mirip ya, Hampir intinya mirip sama. ya, Saya tidak begitu mendengarkanmu. mendengarkanmu. Next, I'm not sure I get what you mean. saya tidak yakin saya memahami maksudmu. What was that again? Apa tadi yang kamu katakan? Nah ini nih juga nih, ya kan? Misalnya kamu udah ngomong panjang lebar gitu kan, terus kamu ngelihat orang yang kamu ajak bicara itu kayak bengong gitu, terus kamu nanya, do you understand? Gitu kan? Terus tiba-tiba teman kamu kayak baru sadar gitu ya, what was that again? Ah ngomong apa tadi? Gitu ya. Jadi sekaligus kayak asking for repetition. Iya betul ya, hampir mirip, betul sekali. Next. Nah, tadi kan kalian menunjukkan bahwa kalian itu tidak memahami, ya kan? Ketika ditanya nih, kalian nggak paham pakainya yang ini kan? Nah, kalau misalnya kalian itu paham dengan pembicaraan orang tersebut, ya kalian menggunakan ungkapan ini. I see. Bukan saya melihat ya, Mr. Hilman. Artinya apa sih, Mr. Hilman? Aku paham, saya mengerti. Iya, saya mengerti atau aku paham gitu ya. Misalnya tadi kan, do you know what I mean? I see. Iya, paham kok gitu. Bisa juga pakai kata I understand. Saya paham atau saya mengerti. I get it or I got it. Artinya saya tidak mengerti. Maaf ini belum saya ganti. Maaf ya teman-teman, soalnya kan copy paste gitu ya. Terus nggak mau kayak bikin lagi gitu. Apa sih nggak penting juga dijelasin. Intinya kalau I get it or I got it, saya mengerti ya. Bukan tidak nih. Sorry, ini kesalahan. Kita tandain aja kali ya. With the red color? No, wait. Saya mengerti. Oke. Next, lanjut. Next, gotcha. Gotcha itu kayak informal gitu ya. Ngerti. Gitu. Langsung aja kita ke contoh dialog. Di sini sebenarnya udah lengkap banget loh teman-teman ya. Mulai dari asking for clarifications, giving clarifications, and also checking for understanding sekarang. Dan juga ada showing, like understanding or understanding gitu ya.
Contoh. James, what did you do that to me? What? I'm afraid I'm not quite clear what you mean by saying that. Let me explain this. You said to Tommy that I copy his homework, right? Well, I think I accidentally said that. Sorry. Just stay away from me. Do you understand? What do you mean? We're not friends anymore. Bye. Andrew, wait. Ya, terlalu drama ya. Drama banget ya. Padahal cuma gara-gara apa, Mr. Hilman? Cuma gara-gara dituduh Nyontek aja. Sampai udah ini kayak harusnya laki-laki perempuan, Bun. Oh iya ya. Ini cowok-cowok gak gitu ya. Cowok-cowok kayak gitu banget. It's okay, ini kan cuma contoh ya Contoh ya. teman-teman ya, contoh aja. Oke, sekarang kita analisis nih teman-teman. Mana yang merupakan ungkapan apa tadi? Asking for clarification. Iya, asking for clarification mana? Giving clarification mana? Checking for understanding. Pokoknya kita analisis semua di sini ada gitu ya. Oke, yang pertama, yang manakah yang sedang meminta penjelasan? Betul sekali ya. I'm afraid I'm not quite clear what you mean by saying that. Itu adalah ekspresi asking for clarification. Ya, selanjutnya kalau udah ada asking for clarification berarti ada giving clarification ya, misalnya yang mana? Oke, yang ekspresi let me explain this. Biarkan saya menjelaskan. Itu adalah showing clarifications. And the next. Do you understand? Kira-kira ekspresi apa tuh? Pintar. Checking for understanding. Checking for understanding. Kamu memeriksa pemahaman seseorang. Nah, kalau misalnya respon dari si James ini, what do you mean? Berarti dia paham apa nggak paham tuh? Nah, belum ya? Iya, jadi dia belum paham nih ya. Mana tuh tadi? Nah, itu. What do you mean? Ya. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Berarti dia showing lack understanding. Ini ada lagi yang belum saya ubah ya, Mr. Hilman. Yang ini bukan ungkapan tidak memahami juga, tapi ungkapan memahami. Sorry for the inconvenience. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kita hari ini belajarnya cukup banyak ya ekspresi ya, Mr. Hilman ya. Ada berapa tuh? Ada 5 kali ya. Ada 5 contoh. Jangan lupa, apa aja yang kita pelajarin hari ini nih? Nah, ya, yang pertama adalah asking for clarifications dan juga giving clarifications. Iya, terus. Dan di subbab berikutnya checking for understanding, showing like understanding dan juga understanding. Gitu ya. Oke, jadi untuk pertemuan kita hari ini, Miss akan mengadakan homework atau tugas. Nah, tugas kalian itu ada di LKS. Halaman berapa, Mr. Hilman? Di halaman 8 sampai dengan halaman 10. Yang dikerjakan itu bagian A, B, dan C saja. Ya? Jangan lupa. Lalu, di sini ada ketentuannya. Pertama, tulis jawaban kalian di Microsoft Word, lalu save as PDF, kemudian upload jawaban kalian di Google Classroom. Nanti akan disediakan formnya ya, tinggal upload aja di situ. Terus juga Miss bakalan ngasih attachment tugas ini biar kelihatan, ya kan? Sama soal-soalnya bagi yang belum punya LKS. Gitu ya. Jadi ingat tulis jawabannya itu di Microsoft Word lalu di save sebagai PDF. Dan juga yang harus kalian lakukan adalah jangan sampai lupa nih menuliskan nama dan juga kelas di awal dokumen sebelum kalian mengerjakan PR ini. Ya, jika dalam dokumen tidak ada nama nih ya dan kelas, maka dianggap atau tidak akan dimasukkan ke buku nilai. Iya, jadi wajib banget. Gimana kita mau masukin ke buku nilai ya misalnya kalau nggak ada nama sama kelas. Sebagus gitu ya. apapun nilainya ataupun hasil kerja kalian kalau nggak ada namanya, percuma kita nggak akan bisa masukkannya ke buku nilai kita. Gitu ya. Dan batas pengumpulan homework ini atau deadline itu adalah hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Ingat ya, jam 5 sore. Jadi kami ngasih batas waktu yang cukup lama ya Mr. Hilman ya. Sekarang baru tanggal
6. Mm-mm. Kurang lebih kalian punya waktu 3 3 hari. hari. Dan soalnya pun nggak banyak dan mudah semua Iya, ya mudah Mr. semua. Hilman. Kalian bisa ngelihat juga kan ada materinya di situ juga di Hmm. LKS ada. Dan materi yang sudah kita ajarkan juga sebelumnya. Ya betul, gitu ya teman-teman. Oke, tanpa perlu buang-buang waktu lagi, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Semoga saja materi yang kami sampaikan hari ini bisa kalian pahami dengan mudah. Bisa kalian mengerti, pahami, dan juga bisa kalian Praktekkan, gitu ya. Oke. Okay guys, that's all for today. Don't forget to like and subscribe this channel. Yeah, don't forget to comment. And support too. us. Support us with subscribe and comment, and then share this with your friends. Yeah, we hope that you get benefit from this meeting. Yeah, I And mean- you can practice in your real life. Yes, that's right. Okay, goodbye everyone. See you Bye-bye, later. see you. Bye.